Seadanya dan mungkin yang sudah datang menyampaikan yang belum datang. Kalau balik asyahid minkumul ghaib. Ya termasuk kenapa doa sampai kita diantaranya gini, ketika di haji wada Nabi menyampaikan kepada para sahabat fal yusyahid fal yubalik asyahid minkumul ghaib, yang datang menyampaikan ke yang belum datang. Akhirnya sampai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para bapak-bapak pecinta ilmu agama, pendamba kampung akhirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini Allah berikan nikmat kepada kita bisa berkumpul duduk bareng di sini untuk mempelajari ilmu Gusti Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan yang telah didokumenkan oleh para alim ulama, disajikan kepada kita sehingga kita bisa menikmatinya. Kita mempelajari ilmu agama dengan tujuan agar hari demi hari kita ini semakin layak diaku sebagai hamba Allah, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pembelajaran kita, keutamaan Ayatul Khirzi, halaman 61. Masih melanjutkan fadilah ayat kursi. Hadis Abu Umamah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Ismul A'zam yang apabila digunakan untuk mengajukan suatu permohonan kepada Allah Jalla Jalaluhu, untuk mengajukan proposal, niscaya Allah Jalla Jalaluhu pasti akan mengabulkan permohonannya. Terdapat di dalam 3 surat, yakni Al-Baqarah, Ali Imran, dan Toha. Kok punya hajat baca Al-Baqarah, Ali Imran, dan surat Toha, kemudian doa, niku lebih menjanjikan untuk diijabahinya doa. Tinggal kitanya sungguh-sungguh napa mboten. Surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan surat Toha. Sayyidina Abu Umamah berkata, aku telah berusaha mencari ayat-ayat tersebut dan ternyata aku dapatkan di dalam surat Al-Baqarah, terdapat dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan di dalam surat Ali Imran terdapat dalam ayat Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan di dalam surat Toha terdapat dalam ayat wa anatil wujulil hayyul qayyum. Jadi begini, Ismullah Al-A'zam itu apa? Ismullah Al-A'zam itu adalah nama-nama Allah yang agung, yang kalau kita berdoa menggunakan ayat tersebut, asma tersebut,
itu akan lebih menjanjikan terkabulnya sebuah doa. Karena ada janji khusus, ada rekomendasi dari Nabi secara khusus. Pokoknya kalau minta pada Allah, tawasulnya menggunakan Ismullah Al-A'zam ini lebih menjanjikan terkabulkannya doa. Di antaranya apa? Ayatul Kursi. Ini sebenarnya hakikat. Mike Tyson itu dia kerjanya apa? Mike Tyson kerjanya tinju. Satu hal tinju ditekuni itu sudah menjadikan kehidupannya itu baik, ekonominya baik. Dia nggak jahit baju, dia nggak jualan di pasar, dia nggak macam-macam, dia pokoknya tawajuh tinju itu aja. Tapi menjanjikan gitu. Satu, ditekuni menyelesaikan masalah terkait dengan rizki secara zahir begitu. Ini contoh. Doa ini sebenarnya perlu kita ini menekuni satu doa sampai benar-benar makbul gitu. Kita punya pengalaman. Pokoknya kalau saya punya masalah, kok saya doa menggunakan ayat kursi ini, tak baca sekian ratus atau sekian ribu kali, kok doa biasanya langsung berhasil. Kalau jamaah biasanya apa? Jamaah biasanya itu membaca Yasin 41 kali. Ayo kita untuk supaya bisa menyampaikan agama dengan baik, dapat taskilan, kita apa? Membaca Yasin 41 kali. Nama-nama didoakan. Ternyata Allah mudahkan untuk jadi asbab hidayah. Berarti Yasinnya ampuh gitu. Yasin tok, tapi ditekuni. Setiap masjid khataman 3 kali. Setiap masjid khataman 3 kali. Terus istiqomah. Punya hakikat, dapat pengalaman hakikatnya amal gitu. Seperti orang gali sumur di Temboro misalkan. Sebagian daerah itu 30 meter baru dapat sumberan. Kemudian ada orang gali sumur dapat 20 meter. Kurang. Pindah tempat kayaknya nggak ada sumber di sini, pindah. Dapat 25, belum di sini. Dapat pindah lagi, dapat 26, pindah lagi, dapat 27, pindah lagi. Dapat 29 loh, Pak. Pindah lagi. Disimpulkan ternyata Temboro ini tidak ada sumber air. Padahal kalau dia itu yang di 20 meter tadi mau sungguh-sungguh tambah dikit itu aja jebol. Seperti itu amal. Jadi kalau kita punya hajat, terus mungkin dapat arahan dari seorang ulama suruh amalan apa gitu. Udah saya ini sudah amal-amalan, kok belum selesai, masalah masih terus-terusan. Jangan putus asa, teruskan. Itu biasanya sebentar lagi. Nah, gitu. Sebentar lagi. Ya, pernah menyampaikan. Ada orang bertamu, lapar, udah bertamu setengah jam, minuman belum keluar, kue belum keluar. Kayaknya yang punya rumah ini nggak peka, nggak ngerti kalau saya ini juga dalam keadaan. Padahal baru disembelihkan ayam, dibuatkan panggang anget, baru dibuatkan minuman. Saya keburu-buru pulang. Sebenarnya kalau dia itu nunggu sebentar lagi kita aja,
Kan besar ya. Lah Ismullah Al-A'zam ini sangat-sangat dijanjikan dan menjanjikan untuk suksesnya doa, untuk mustajabatud da'wah. Makanya kalau kita baca ayatul kursi itu dengan sungguh-sungguh penuh keyakinan, pokoknya janji nabimu itu benar ya Allah. Kalau baca ayatul kursi kemudian sudah sampai ukurannya, Allahumma mesti sukses, mesti berhasil. Ya berapa kali? Sebenarnya sekalipun nggak apa-apa kalau connect ya. Ini masalahnya itu sinyalnya itu sulit kita itu. Pet. Agak di sini dapat zurut, nanti baru mau dikirim lab hilang lagi, ya toh. Dicari udah nggak ada lagi. Kita yang ngadep kiblat, kita yang megang tasbih, kita yang baca istighfar, sholawat, tasbihat, ayat kursi, tapi hati kita ghaflah. Ini masalah. Sampai kiai itu pernah menyampaikan aja, guru-guru kita itu ngeritik orang yang doa. Contoh misalkan kok doanya pengen dapat duit karena masalahnya ekonomi misalkan, ini nyaur utang pokoknya harus butuh duit sekian ratus juta misalkan, baca wiridan Fatihah apa terserah dijazakan guru, baca duduknya itu 1 jam 2 jam tetapi selama sekian lama itu dan wiridan, yang diingat bukan Gusti Allah, yang dalam gambaran dia itu gebitan duit. Aneh loh. Wong namanya zikrullah itu ingat Gusti Allah, bukan ingat masalah, bukan ingat duit. Ini masalah ini. Jadi selama 1 jam itu, oh ternyata nggak doa. Hanya apa? Hanya semakin menambah, menumbuhkan egonya saja. Apa itu? Aku ini butuh duit ya Allah. Aku ini butuh diselesaikan masalah saya ya Allah. Lesanya ya Allah, neng dalam hatinya, dalam pikirnya itu gambaran duit, sak kepok. Duit sekian, nolnya sekian, waduh. Ya ini namanya adab dalam doa tidak tertunaikan. Misalkan Pak Tasir di depan saya, terus saya itu ini tela, terus saya itu lapar saya. Pak Tasir, saya minta tela ya Nasir. Saya itu lapar Pak, minta telanya Pak, minta airnya, mau sopan dikasih. Ini 1 jam begini. Maka beliau akan menyimpulkan ngece, menghina saya, pelecehan. Ini telo yang punya saya, mintanya ke saya, mau sangat ngadepi sana kan, minta telo nggak ada. Pak Lasmin, saya lapar, saya minta tela ya Pak ya. Oh kan enak, menghadap, paham ya? Begitu. Terus maaf kalau saya ngomong begini jangan diengkel Pak. Nanti pemikiran yang nggak pas tuh ngengkel gini. Loh, yang penting kan hatinya, angel Pak ini. Itu. Yang penting kan hatinya menghadapi. Jadi syariat itu penuh dengan adab. Coba kita mau sholat, sunnahnya pakai pakaian yang bersih, wangi, kalau perlu pakai serban, pakai siwak, toto lahir, zahir yang semacam ini dianggap bagus di kalangan manusia. Kenapa? Dia sungguh telah memberikan sebuah penampilan yang terbaik dari diri dia untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Ini dilihat orang aja bagus ini. Menunjukkan dia itu punya perhatian ke agama, punya perhatian pada Allah Azza wa Jalla.
terhadap perintah yang dibebankan padanya. Berarti dia sungguh menampilkan potensi terbaiknya untuk sholat. Islam mengajarkan begitu loh. Berarti yang seperti ini, syariat yang begitu itu dianggap baik oleh syar'i, dan memang itulah arahan dari Allah dan Rasulullah. Berarti al-zahir yadullu alal batin. Zahir ini benar-benar bisa menunjukkan ke atas batin begitu. Makanya hati-hati kalau ada orang sukanya asing penting nggak hati nih. Alah enggak ya. Enggak. Zahir itu penting, batin itu penting. Sampai kalau pas ini kita ada jadi doa Nabi, Allahumma ja'al sarirati khairun min alaniyati wa ja'al alaniyati solihatan aw kama qala. Nabi mengajarkan doa, ya Allah jadikanlah hatiku, batinku lebih baik daripada zahirku, dan jadikan zahirku ini soleh, bagus. Nabi aja mengajarkan begitu. Jadi standarnya, tadi yang tak sampaikan apa? Standarnya. Kalau saya ngomong standar, berarti ada yang tidak standar. Lah, itu sifatnya itu individu, infirodi, pribadi. Memang ada orang-orang yang katanya wali, soleh, kemudian secara zahir itu kayak enggak koyok syariatnya itu ya sekedarnya saja, tapi kok tahu-tahu makbul. Nah itu yang enggak standar. Nah, secara umum kita ini yang standar, kok tahu-tahu kapan-kapan itu ada yang enggak standar dan makbul, ya anugerah udah gitu aja. La ilaha illallah. No. Karena yang mau kita ajak itu umat banyak, bukan berindividu. Jadi kurikulumnya itu harus kurikulum standar sehingga mudah diikuti. Berarti kesimpulannya, kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari Ismullah Al-A'zam, isimnya, lafadznya benar, ayat kursi misalkan, zahir batin kita ngadep kepada Allah Azza wa Jalla, terus doa dan tawakal, begitu caranya. Dan gak suudzon. Bagaimana suudzon itu? Gusti Allah itu yes, jangan gak pas belas. Udah semalam lo doa, masa gak makbul. Jadi gimana maunya Allah itu? Gimana? Gak boleh begitu itu. Oh, kita ngatur pangeran. Ini sudah doa begini seharusnya dimakbulkan tuh ya Allah. Kok gak makbul tuh gimana? Ya Allah, ini namanya suudzon, berburuk sangka dengan Gusti Allah. Ini gak boleh. Ini bahkan termasuk akbarul kabair. Suudzon billah, bersangka buruk kepada Allah ini bisa dikategorikan dosa besar. Enggak boleh. Karena mungkin saja doa kita dikabulkan, cuma cara pengabulannya terserah Allah. Tapi kan kita ini hawa nafsunya gede. Saya itu mintanya duit kok. Enggak datang duit misalnya. Padahal dia itu diselamatkan dari musibah, terselamat dari pencurian, disehatkan badannya, mendapat keluarga yang sakinah. Itu nggak disyukuri, padahal itu merupakan apa? Praktek aplikasi dari doa yang dia panjatkan. Seperti pernah saya sampaikan, ada seorang anak kecil, buat saya itu diberikan sepeda trail biar saya itu bisa jalan-jalan sama kantangnya itu. Anak kecil, akhirnya apa? Oleh bapaknya dibelikan sepeda roda 4. Sepeda roda 4, ban depan, ban belakang, tambah apa? Pengimbang kanan kiri. Dia nangis, ini zalim.
Masa dibelikan sepeda kecil, harganya murah, rodanya 4. Saya tuh pengen yang itu biar cepet, antar kalau perlu yang mobil-mobilan itu tinggal pencet langsung jalan. Dia nggak tahu kalau bapaknya itu sayang sama dia. Kalau kamu naik mobil-mobilan yang begitu itu bukan cepat sampai tujuan, cepat ke akhirat kamu itu masalahnya. Jadi praktek pemberian orang tua dengan dibelikan yang sepeda kecil sederhana karena untuk belajar itu karena saking sayangnya orang tua kepada anak. Cuma anaknya yang tidak paham. Maka ini perlu difahami. Salam ya Pak ya. Dari Syekh Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril alaihi salam telah datang kepadaku dan berkata, sesungguhnya jin Ifrit sedang berusaha untuk mencelakakanmu, maka setiap engkau berbaring di tempat tidurmu, bacalah olehmu ayat kursi. Masya Allah. Nabi dapat ijazah arahan dari malaikat Jibril untuk membaca ayat kursi sebagai pelindung dari jin Ifrit. Maka kalau kita mau tidur baca ayat kursi itu diantara fadilah sebagai penjagaan. Dari Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha bahwasanya sewaktu beliau mau melahirkan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Ummu Salamah dan Sayyidatina Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anhum supaya mendatanginya dan membacakan di sisinya ayat kursi, ayat dari surat Al-A'raf, inna rabbakumullah ila akhirih, dan memintakan perlindungan kepada Allah untuknya dengan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah, ini kan enten sing badhe melahirkan niku di antara amal nopo maos ayat kursi Al-Falaq An-Nas. Ya itu hirzi ini. Berarti ayat hirzi ini bisa untuk apa-apa ya. Bisa untuk hajat kita yang bermacam-macam. Kita lanjut. Siap. Dalam amalan baca ayat kursi dengan tribul Al-Ikhlas, Al-Falaq itu urutannya gimana tuh? Kalau di kampung-kampung itu biasanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru ayat kursi. Kalau urutan di dalam Al-Quran kan ayat kursi itu. Ngeten Mbah, itu yang di hadis-hadis awal kemarin jadi kan bisa baca urutan ayatul khirzi yang nanti sanadnya itu sampai kepada Ibnu Sirin. Itu memang cara bacanya itu ya dari Al-Fatihah, Alif Lam Mim, kemudian ayat kursi, terus ke belakang Al-Anas terakhir. Terus kemudian nanti ya seperti ini seperti ini susunan yang seperti ini susunan ayatul khirzi begini. Dan terus nanti ada hadis lagi yang menjelaskan mengenai bacaan susunan surat apa namanya? Kalimatut tahlil, ditahlil Mbak. Ditahlil nanti kan dibaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian apa? An-Nas. Setelah itu baca apa? Al-Fatihah dan gitu. Itu diantara hikmah yang saya ketahui adalah di antara tertibnya baca Al-Quran itu adalah selesai mulai hal murtahal, selesai lanjut. Kalau sudah selesai Al-Falaq An-Nas, makanya kalau dalam khatmil Quran itu kan nanti kita biasanya diajak baca mulai wadduha ya, mulai wadduha, terus kemudian
Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, langsung Fatihah, terus Alif Lam Mim, baru doa khatmil Quran. Itu diantaranya apa? Supaya dapat fadilah selesai khatam Quran melanjutkan kembali. Nah, itu diantara sisi yang diambil itu dari situnya juga ada. Memang susunannya seperti itu dalam Al-Quran. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu terakhir. Terus pas tahlilan kenapa kok baca qul huwallahu ahad? Ya begitu. Khatam mulai tadi. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa tadi ya. Betul. Nah, misalkan seperti ini, kita karena banyaknya hadis yang terpisah-pisah antara sebelum tidur bacalah ayat kursi, kemudian ada informasi lagi sebelum tidur bacalah al-ikhlas, kemudian ada informasi lagi bacalah al-falaq an-nas. Itu bagaimana kalau kita al-ikhlas, al-falaq, an-nas, ayat kursi? Ya nggak apa-apa. Ataupun ayat kursi dulu, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, ya nggak apa-apa. Karena memang itu bukan urutan. Karena yang sudah kebiasaan al-ikhlas, al-falaq, an-nas, terus ayat kursi, mau dibalik ayat kursi dulu kelihatan janggal gitu. Nggih, monggo saged. Jadi ya begitu. Kalau ada orang minta doa nempati rumah baru itu yang dibaca enaknya apa ya? Kayak bersih. Ini Istighosah, Yasin, Tahmid, atau apa ya? Kayak bersih. Oke. Nggih. Kadang-kadang dibacakan tahlil, mosok nempati rumah baru kok tahlil, enggak kayak mati ya. Karena ada yang seperti itu. Padahal itu bukan untuk itu, semuanya bisa. Tapi lebih amdolnya enaknya yang biasa apa gitu? Ada beberapa versi, tapi yang diantara yang jelas itu surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kalau dibaca, itu loh Pak yang kemarin, tidaklah dibaca Al-Baqarah di satu rumah kecuali demit akan pergi. Kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayatul Firzi, seperti itu. Seperti yang diajarkan guru-guru kita. Diajak istighosah terakhir, gitu aja. Sebenarnya tahlilan pun juga bagus, cuma kan karena tahlilan itu biasa nopo dibaca nih mati akhirnya itu lah sing repotnya malah Pak, nek mungkin diajak maca Al-Baqarah kesuwen maca. Jam maca Yasin mau terus digosah ngono wong kampung. Jadi kan ngomong jane anu kan pengen ngataman Quran pun 7 to mriki niku. Kesuwen to lah nggih makan tak cukup sendiri. Teman. Nih. Kalau surat Al-Ikhlas untuk kirim orang yang meninggal ada 7 harinya, 3 harinya. Yang mana ada enggak selalu seperti ini. Itu dibacakan Al-Ikhlas berapa kali? 10. Enggak ada. Ini minta Al-Ikhlas berapa kali? Misal 1000 kali. Nggih. Kalau yang bagi yang ada apa? Yaitu Tekniknya Ataqatul Kubro namanya itu. Apa? Ataqatul Kubro. Jadi zikir fidak kubro istilahnya Pak. Ada 2, ada Ataqatus Sughra, zikir fidak sughra istilahnya orang ulama itu, yaitu tahlil 70.000 kali. Nanti ada lagi baca Al-Ikhlas 1000 kali. Itu banyak itu. Nah, itu dibaca sendiri bagus, bareng-bareng juga boleh. Gini untuk sebagai tebusan itu bahasa ataqatul kubur, ataqah itqu minan nar, permohonan proposal dengan Al-Ikhlas 1000 kali, semoga si mayit diselamatkan dari siksa api neraka, begitu Pak. Sebagaimana fidak 70.000 kali itu juga begitu itu.
Jadi ada fidak sughro istilahnya ya, itu tahlil 70.000 kali. Ada fidak kubro istilahnya al-ikhlas tadi itu. Terus di sini terkadang kalau kita menjelaskan masalah zikir fidak begitu ada yang ngengkel. Ya selalu penak loh. Aku nggak usah ngamal, hidup saya nggak apa-apa. Kita siapkan orang-orang nanti yang kalau saya mati tak suruh untuk zikirkan fidak 70.000 kali kan selesai. Akhiratmu aman. Di dunia bisa sakar PDW, di akhirat masuk surga. Walah. Kebanyakan seperti itu orang-orang. Ngawur tadi ngawur nih. Ya wes, nggak apa-apa. Ini kan juga sudah terbicarakan di luar toh Pak. Ya coba kita kaji, kita bahas. Bener apa ora iki omongan iki? Ya lek bener diikuti lho, lek enggak bener aja. Kajian pertama adalah yang pertama. Apakah orang-orang yang kita siapkan dibayari misalkan? Apakah setelah kita wafat benar-benar mereka nanti mau mengerjakan? Ini satu masalah loh. Manusia itu ada lupanya, manusia itu ada ngingkari janjinya. Ini pertama. Terus yang kedua, yakin kamu mati lebih dulu daripada mereka. Gitu. Antum yakin bahwa antum mati lebih dulu daripada mereka. Mungkin aja antum mereka mati duluan terus kamu terakhir. Waduh, gak ada sing midai. Nih. Terus yang ketiga, andai kan kamu mati duluan, terus orang yang kamu suruh untuk menzikirkan tadi itu melaksanakan zikir, yakin zikirnya itu maksimal sempurna, ikhlas karena Allah, makbul indallah. Ini satu permasalahan juga, ini 3 poin. Yang keempat, pikiran kamu yang seperti itu, aku tak maksiat sak pol-pole ning alam dunya. Nanti kalau aku mati biar dizikirkan fidak oleh yang masih hidup, sehingga nanti di akhirat tetap aku ini masuk surga. Apakah ini bukan sebuah pemikiran pelecehan terhadap syariat Allah? Sehingga kita gampang nih, istilahnya? Apa katanya? Ihana, ngelirwak nih, meremehkan. Wes gak apa-apa di dunia, wes maksiat, zina, apapun lolos gak apa-apa. Yang penting ada zikir fidak. Loh ini ngawur namanya. Ini ngawur. Awas nak, kamu kalau jalan lewat sini itu hati-hati loh. Nanti bawah kamu itu jurang. Gak apa-apa Pak, nanti kalau jatuh itu ada yang nolong kok. Ada orang naik kapal. Itu kan kalau di kapal laut itu kan ada pelampung ya Pak ya. Disiapkan kalau pas perjalanan dari Surabaya ke Kalimantan itu kan di pinggir-pinggir ada apa itu, ada ban-ban pelampung. Kalau misalkan sampai ada kecelakaan laut nanti ada tim yang huru-hara saraf bagian apa untuk menyelamatkan begitu. Kemudian ada orang punya pikir, nggak apa-apa, aku tak loncat, merasakan kalau berenang di tengah lautan seperti apa. Dalam keadaan perahu jalan, jangan begitu, nggak apa-apa. Nanti kalau kecemplung itu ada yang bagian nolong. Masakan nggak pinter Pak itu Pak. Kenapa kamu terjun? Enggak apa-apa, ada yang nolong kok. Pengen merasakan nikmatnya apa? Air laut di tengah laut seperti apa ini? Kalau di pinggir itu keren-keren. Mak belum, kemudian siapa? Belum ya, Jadi orang yang berpikir wes toh, aku tak berbuat sak mauku sendiri,
nanti kan ada yang doakan. Ini orang yang tidak sayang pada dirinya. Kita harus ingat loh nggih, itu melesetnya surga itu neraka. Nggih, napa? Melesetnya surga itu neraka. Kok gitulah? Oh, nggak pinter. Kalau dikir bid'ah itu untuk dirinya sendiri, kata Mas Siddiq, saya dikir bid'ah yang dia berbuat dosa, itu sah. Nggih, benar. Itu kan diantara kisahnya itu ada seorang waliullah dalam kitab Syarahul Barah itu diceritakan. Dalam kitab Fadhailul Ulama juga ada di situ. Jadi ada seorang waliullah, dia itu mendapatkan sebuah informasi bahwa barang siapa yang membaca asar, membaca kalimat thayyibah 70.000 kali kemudian diniatkan untuk penebus dirinya dari api neraka, maka itu akan bisa menjadi asbab tertolongnya dia dari azab api neraka. Ini sebuah jalan amal yang bagus gitu. Betul. Maka dia buat khataman 70.000 kali, dihadiahkan kepada fulan yang sudah meninggal. Baca lagi, dihadiahkan. Dia sering begitu, sering berbuat amal baik diberikan kepada orang-orang. Walaupun bacaannya itu yang enggak sekali video itu tertunda. Oke, ngoten napa-napa. Nah terus suatu saat beliau itu sudah baca 70.000 kali. Nah, cuma ini masih belum dihatamkan dan belum dihadiahkan untuk siapanya, belum jelas. Yang penting baca aja dulu gitu. Lah di dekat dia itu ada seorang pemuda yang kasar. Dibuka Gusti Allah bisa melihat, terkadang itu bisa melihat siksa kubur, siksa neraka, keindahan surga gitu. Nah pas ketika makan dia itu teriak, "Wahai Mbah, ini ibuku yang telah wafat ini disiksa, ini dikubur di neraka." Kaget mbahnya. Tenang nih, berarti anak ini benar-benar kasar, bisa melihat alam gaib, tahu-tahu kok nampak begitu. Nah akhirnya yang Mbah Wali tadi itu menghadiahkan khataman 70.000 kali kalimat tahlil tadi untuk ibunya anak itu, dan itu hanya niat dalam hati, yang tahu hanya dia dengan Allah Azza wa Jalla saja. Baru dia itu meniatkan begitu, klik, tahu-tahu apa? Alhamdulillah Mbah, ibuku sekarang sudah terselamat dari neraka. Nah ini diceritakan di berbagai macam kitab, diantaranya Syarah Ummul Barahin yang dipelajari di kelas 5-6 di Al-Fatah sini. Jadi zikir fitah yang dibuat di kampung-kampung itu berdalil nih, berdalil. Misalkan saya ngomongin fitnah ya karena nggak pengen ya nanti ya udahlah untuk antum nanti nggak dibacakan ini, paket yang lain. Kalau mau, kalau enggak ya udah nggak usah dipakai, itu kan nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, kemudian laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ya kan anu toh Pak, nanti kalau masalah begini ada yang engkel lagi, itu orang itu kan akan mendapatkan fadilah dari amalannya dan dapat siksa dari amal jeleknya. Lah amal orang lain apa bermanfaat untuknya? Jadi ya memang manusia itu akan mendapatkan resiko negatif di akhirat dari amal buruknya di dunia, dan akan mendapatkan fadilah kebaikan dari amalan yang baik yang dibuat di dunia. Lah termasuk amalan baik di dunia itu adalah dia menjadi orang Islam, sehingga dapat fasilitas dari kaum muslimin yang lain, dapat doa dari orang-orang Islam yang lain. Nah, sebagaimana ketika Nabi itu datang ke kubur, maka Nabi gimana baca? Assalamualaikum, mengucapkan salam. Orang ahli kubur juga jawab, cuma kita nggak dengar jawaban salamnya.
Nabi doakan orang dalam kubur, semoga keselamatan terlimpah atasmu. Ada orang wafat, disolatin. Ayo, ada orang mati. Siapa yang sholat? Yang masih hidup. Untuk siapa ganjaran sholatnya, doanya? Untuk yang mati. Itu termasuk fasilitas amalan kita ketika di dunia sebagai orang Islam. Islam memberikan syariat untuk didoakan saudara muslim yang wafat, untuk disolati. Lah termasuk untaian doa ya tahlilan begitu, zikir fida begitu. Jadi itu merupakan fasilitas saja itu atas amal baiknya di dunia dulu. Paham ya? Dan andaikan itu adalah dikatakan amal yang lain, misalkan orang yang mati mendapatkan kejelekan dari amal buruknya, mendapatkan surga kebaikan dari amal baiknya di dunia. Itu untuk dia. Lah kalau ada orang lain pengen ngasih kan ya nggak apa-apa. Kayak sholat mayat tadi itu. Contoh, misalkan Pak Zaid itu dia kerja di sebuah perusahaan, tiap bulan dapat 3 juta gaji. Nah terus kemudian tiba-tiba suatu saat ada temannya itu pengen ngasih kepada dia tambahan 1 juta. Boleh bukan? Boleh. Memang kerja dia ya 3 juta itu, kalau bolos dipotong. Kalau misalkan agak bagus dapat bonus dari perusahaan. Tapi andaikan dari temannya pengen ngasih, ya boleh saja. Jadi sangat-sangat saling berkaitan. Maaf kalau saya berbicara begini bukan saya ngajarin dengan debat dengan orang yang suka membid'ahkan, boten. Maksudnya apa? Biar kita ini tahu bahwa amalan yang kita buat itu benar, berdalil, dirasionalkan, dilogikakan pun juga masuk. Paham ya Pak ya? Suatu hari ada seorang santri Ahlussunnah wal Jamaah ziarah ke seorang temannya yang agak nyeleneh begitu. Kayaknya wafat. Setelah dikuburkan, selesai, kan biasa teman-teman itu apalagi dari kaum Nahdliyin, NU ya, itu biasa kan ditalqin, kemudian apa? Dibacakan tahlil terus doa kan begitu. Nah, terus selesai begitu langsung anaknya ya terima kasih Pak atas pertolongan ngantar Bapak ke kubur, terima kasih, semoga amal baiknya diterima Allah. Tunggu dulu gitu. Santri tadi itu tunggu dulu, kita doakan dulu untuk bapak kamu. Gak usah. Nah, anaknya ngelarang. Santri Ahlussunnah pengen untuk doakan bapaknya dia, tetapi dianya nggak mau. Jangan, nggak usah. Doa kamu nggak diterima. Loh, kok iso? Iya. Jadi awalatin solihin ya Allah. Jadi yang bisa nyampe ke ayah saya setelah ayah saya wafat itu ya hanya doanya anak-anak yang soleh, doa saya saja Mas. Jadi antum nggak usah doakan, nggak sampai. Sudah pulang. Ya mangkel lah ini. Dia punya ilmu. Ya udah silakan bawa bapak Mas kalau mau pulang. Sebentar saya tak duduk di sini dulu. Ya Allah, azablah orang yang dalam kubur ini. Ya Allah, siksalah. Jangan ngomong jelek. Mas, jangan khawatir Mas. Doa saya nggak akan diterima kok, santai aja. Iya, nggak diterima, tapi jangan yang jelek-jelek begitu. Kalau diterima bagaimana? Takut kalau diterima. Kan nggak pinter gitu. Iya. Didoakan kebaikan, jelas nggak diterima. Giliran didoakan kebaikan, kejelekan apa? Khawatir diterima. Masuk Gusti Allah ngono kuwi? Ya enggak. Jadi kan secara logika pun nggak bener, nggak pas. Angel.
kulturan. Obrolan ini bisa dipahami Pak? Madan. Oke. Kita lanjutkan kepada keutamaan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ila akhirih. Ini biasa dibaca kalau pas tahlilan. Di ayat akhir juga ada. Dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu telah menulis sebuah kitab 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kemudian dari kitab tersebut Allah Jalla Jalaluhu menurunkan 2 ayat untuk mengakhiri surat Al-Baqarah, yang apabila kedua ayat tersebut dibaca di dalam rumah selama 3 malam, niscaya syaitan tidak akan berani mendekatinya. Itu Mbah, jangan mau takok. Kalau menempati rumah baru baca apa? Baca akhir zini gitu. Mungkin jangan sampai akan ngomong sing ruwet. Pemahamannya maksudnya ben paham. Ya karena belum tahu, terkena belum tahu gitu. Jadi tahlilan di rumah baru tahlilan gitu sah-sah saja dan bagus. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka 2 ayat tersebut akan mencukupinya. Cukup. Dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah diberi anugerah oleh Allah Jalla Jalaluhu berupa ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dari sebuah khazanah gudang Allah Jalla Jalaluhu yang ada di bawah arsy, yang sama sekali belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Berarti ini adalah barang istimewa. Dari Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu telah mengakhiri surat Al-Baqarah dengan 2 ayat yang dianugerahkan kepadaku dari khazanahnya yang berada di bawah arsy. Maka pelajarilah kedua ayat tersebut dan ajarkanlah kepada istri-istri dan anak-anak kamu, karena sesungguhnya kedua ayat tersebut merupakan sholat, Quran, dan doa. Intinya ayat tersebut merupakan alat untuk berdoa. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 ayat yang merupakan Al-Qur'an dan bisa juga untuk obat kesembuhan. Bahkan keduanya termasuk di antara yang dicintai Allah Jalla Jalaluhu, yaitu 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Berarti ayat Al-Baqarah tadi mulai dari lillahi ma fis samawati. Gitu yang 2 ayat terakhir itu. Kalau Al-Baqarah ya mulai alif lam mim, Mbak. Kalau surat Al-Baqarah itu ya setelah Al-Fatihah niku ya alif lam mim niku pun Al-Baqarah ayat pertama sampai selesai. Kalau yang di sini 2 ayat itu ya mulai lillahi ma fis samawati yang biasa kita baca pas tahlilan itu. Berarti kan cukup 2 ayat itu. Nggih. Kita butuh apa?
Kita butuh apa? Sekarang macam kebutuhan juga. Iya, ya, seperti itu. Yang lebih enaknya gitu dicukupi mengenai hajat-hajat kita. Dari Muhammad bin Muqtadir, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, sesungguhnya ayat tersebut merupakan Quran, doa dan akan memasukkan pembacanya ke dalam surga serta akan mendatangkan keridhaan Dat yang Maha Rahman. Masyaallah. Nih. Tapi kan ayat 2 ayat terakhir itu dimulai dari ilahi atau amanah Rasul? Sebenarnya Dan kalau ilahi itu ayat 3 ayat. terus setelah Ilahi terus ayat terus amanah terus lagi beribu. Kalau nilai itu 3 ayat dari belakang. kalau 2 ayat berarti dari Amanah Rasul. dari lillahi ma fis samawati itu ada fadilah tersendiri itu. Kemudian dari amanah Rasul ada fadilah tersendiri. Tapi ini hati-hatinya mulai apa? Lillahi. Nah, saking ada yang memperhatikan itu kok laikroha terkadang dalam tahlilan nggak dibaca. Padahal laikroha juga nanti ada fadilah tersendiri. Terus ayat itu lebih utama dibaca di masjid atau di rumah? Pembahasan mengenai bacaan itu sendiri, pembahasan mengenai tempat itu sendiri. Sebaik-baiknya tempat ya di masjid, Mbak. Jadi kita baca Quran di masjid baru duduknya aja sudah dapat fadilah iktikaf. Di masjid terdapat suasana para malaikah. Kalau kita amalan di masjid, jalani tol. Makanya kenapa di antara metode nih guru-guru kita itu kalau pengen perbaikan kok tinggalnya di masjid karena suasana malaikat mudah untuk penataan. Nyati nang bengkel, kabeh alat enek. Lah apa nggak bisa misalkan di tengah jalan kita memperbaiki mobil, yo iso. Tapi mungkin kalau perlu kompresor barang itu tidak nyuruh ngakangelan itu lebih begitu. Itu terkait tempat loh, tempat yang mendukung untuk kebaikan. Tetapi seandainya dibaca di jalan masjid pun, kalau yang dibaca itu ampuh, ya sudah bisa makbul gitu. Nah, kalau kita ingin makbul, pengen utama yang dibaca firzi, bacanya di masjid dalam keadaan suci, karena nggak suci pun batal misalkan kita baca firzi, ya masih boleh, cuma nggak seutama kalau kita ini suci, menghadap kiblat, konsentrasi ya begitu. Paham tak? Kita ini kerja dikejar waktu. Kok setelah sholat kita dulu di masjid tuh, makanya nanti dimarahi Pak Bos misalkan. Ya wes. Yang penting dibaca. Walaupun tidak di
nggak di masjid. Betul nggih, Pak? Jadi ada fadilah bacaan terkait dengan zatnya bacaan, ada fadilah terkait dengan tempat. Ini ada sesi pertama itu ya saya baca ayat kursi untuk amalan. Ya, mungkin kalau amalan itu di masjid juga sama saja. Tapi kalau untuk dikhususkan di rumah, ya di rumah gitu saja. Bagus. Tapi paling boten nisabnya itu pagi dan sore. Kalau andaikan nanti di masjid sudah baca, di rumah ingin baca lagi, ya tadi itu bagus kan. Umpama lah, mohon maaf aja kalau bapak ini banyak pertanyaan saya. Umpama aja kita punya kebun, untuk pagar itu dibacakannya kursi di sawah itu nggak perlu. Oke. Kan berkain itu. Kalau Quran dibaca itu nanti wes dinongi para malaikat terus begitu Pak. Apalagi kalau yang dibaca itu adalah ayatul kursi, nanti akan diberikan penjagaan di tempat tersebut. Bahwa ini kados Kiai Fatah pernah menyampaikan beliau tuh pengen diantara niatan beliau kenapa toh? Yes, seperti Kiai Fatah, Kiai Ubed, Kiai Uzairon tuh pengen bagaimana di sekitar Temboro itu banyak pondok-pondok cabangnya loh Pak, kecil-kecil. Itu diantara niatan itu biar ayatul kursi itu dibaca di pojok-pojok dunia, sehingga kalau tempat-tempat itu dikupengi ayatul kursi sehingga itu umat Islam terjaga dari hal-hal yang nggak diinginkan begitu. Jadi semakin tempat yang di situ banyak istighosah, banyak bacaan Quran, banyak bacaan ayatul kursi, itu nanti akan berkah. Nah, begitu Pak. Ada pengalaman Ustaz, ya, seorang imam, seorang petani juga di daerah itu sebelum nanam dan setelah nanam dia mengelilingi sawahnya itu searah kayak tawaf sambil membaca ayat kursi sampai 7 kali, selalu begitu, dan hasil sawahnya itu lebih daripada yang lain dengan sawahnya sendiri. Dia cuma ada tentukan beberapa petak, itu satu petak yang agak itu dia mampu kelilingi, itu hasilnya beda dengan yang lain. Kadang yang lain dimakan tikus, dia tidak tersentuh sedikit pun. Iya. Itu setiap tahun dia buat seperti itu. Bagus. Nggih. Pokoknya buat amalan, doa, yakin, tawakal. Gusti Allah sing ngajaken. Salah nggih Pak nggih? Insyaallah. Nggih. Cukup. Ya itu nggih. Nanti kalau untuk pengen afdoliyahnya itu bagus nanti sowan kiai. Dan kiai minta ijazah gitu, biar dapat arahan-arahan dari beliau, biar nyambung nanti. Kawan-kawan nanti kalau pas sowan nanti kiai minta amalan ayatul kursi, biar apa? Strumnya nyambung. Di sini. Berarti kalau itu berarti cuma ijazah. Oh iya, enggak kali ini infrodi Pak. Itu infrodi antara guru kali santri. Nah, ini guru saya itu nggak cuma juga, nanti suaminya lagi, ada ijazah, ada kursi. Tinggi lah, begitu. Itu mungkin secara umum kita bisa baca. Jadi kalau kesempatan kita soal kiai, kan kita ada pertemuan dengan kiai, soal kita ada buku. Kemarin juga sudah dapat teman acara pertemuan lagi. Sekarang amalnya ya belum orang. Jadi berbagai macam jurus amal itu sudah diberikan oleh guru-guru kita, tinggal kita ini mau atau enggak mengamalkan. Yang tekun ngamal dapat, yang enggak tekun ya nanti agak sulit. Nih, salah ya Pak ya? Insyaallah. Nih,
Demikian obrolan kita siang ini, semoga dengan baca fadilah-fadilah sebuah amal ini menjadikan tambahnya keyakinan kita kepada amal-amal yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah, sehingga kita semakin semangat untuk beramal. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.